Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Percaya setiap kita boleh tetap terus semangat ya di dalam menjalani hari-hari kita. Kita bersyukur untuk visi Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa visinya itu adalah bangkitkan yang lumpuh ya. Jadi ini pesan Tuhan juga sebagai visi, juga sebagai sebuah kepercayaan bagi kita orang-orang percaya. Yaitu apa? Membangkitkan yang lumpuh. Sebuah kepercayaan untuk membangkitkan yang lumpuh. Jadi artinya Ibu Bapak, kalau yang namanya sebuah kepercayaan, artinya ketika Tuhan berikan kepercayaan, artinya kita diberi kemampuan. Kita pasti bisa melakukannya. Aduh, kondisi saya lagi begini. Situasi saya lagi gak enak. Saya lagi ada masalah apa-apa. Oh Ibu Bapak, Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangkitkan yang lumpuh. Kita diberi kemampuan. Kita sama-sama berkata bahwa bersama-sama dengan Tuhan, situasi, kondisi apapun juga, siapapun kita, dari latar belakang apapun juga, kita diberi kemampuan untuk melakukan visi ini. Amin Ibu Bapak. Nah, kita sama-sama mau lihat gitu ya, bagaimana kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika visi disampaikan bahwa membangkitkan yang lumpuh, apakah artinya Tuhan tidak bisa melakukan sendiri? Tuhan bisa melakukan sendiri karena Dia punya kuasa, Dia punya power, Dia sanggup menciptakan, Dia sanggup melakukan apapun juga karena Dia berkuasa. Tetapi kenapa visi ini Tuhan berikan kepada kita? Karena apa? Karena Tuhan ingin kita sebagai duta-duta kerajaannya dipakai sebagai alat-alatnya. Kita dipakai sama seperti ketika Tuhan pakai Paulus. Tuhan ingin pakai kita sama seperti dia, sama seperti Paulus. Tuhan pengen kuasanya yang bekerja yang begitu dahsyatnya itu kepada Paulus, itu juga bisa kita nyatakan, bisa kita lakukan. Dan gak ada yang mustahil bagi setiap kita yang mempercayainya. Yuk kita sama-sama baca terlebih dahulu ayat yang mendasarinya ada dari dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8, 9, 10 ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dahsyat gak Ibu Bapak? Dahsyat gak? Dahsyat atuh. Mungkin Ibu Bapak hanya membaca sekilas, ya ini mah ceritanya orang lumpuh yang disembuhkan gitu. Orang lumpuh yang bisa berjalan. Oh kalau Ibu, kalau saya meresponi ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Orang yang tadinya lumpuh, yang tergolek nggak bisa berbuat apa-apa, yang bergantung sama orang lain, yang udah dilahirkan lumpuh, sama sekali belum pernah bisa berjalan, tetapi pada saat Paulus datang. Kemudian dia berbicara, mengajarkan. Tiba-tiba
ketika Paulus berkata, berdirilah dengan tegak. Orang lumpuh ini yang lama, yang lahir-lahir itu nggak pernah berdiri, tiba-tiba, wah bisa berdiri. Wow, ada apa ini? Mungkin dia begitu melonjaknya, wah, begitu girangnya. Jadi ada sebuah kedahsyatan yang terjadi pada waktu itu di Listra. Listra gempar karena orang lumpuh ini berjalan. Ada kedahsyatan. Mungkin orang-orang terkagum-kagum, heran sekali. Wih, orang lumpuh bisa berjalan. Tadinya kita tahu dia itu hanya tergolek aja. Tetapi pada waktu itu mereka mungkin tercengang melihatnya. Ibu bapak, kita harus lebih terkagum-kagum lagi. Bukan hanya orang lumpuh ini yang berjalan, tetapi kita harus terkagum. Apa sih kekuatan di baliknya? Kita harus pengen tahu kuasa apa yang sedang bekerja pada waktu itu. Kita harus pengen tahu gimana prosesnya, kok sampai orang ini bisa berjalan lagi. Kok sampai orang lumpuh ini bisa bangkit. Nah ini yang harus kita rindukan. Dan Tuhan rindukan apa yang seperti sudah dilakukan kepada Paulus. Itu kita lakukan juga, kita alami. Kita boleh menjadi orang-orang yang menyalurkan, membangkitkan orang-orang yang lumpuh. Mungkin saat ini banyak ya, bukan hanya secara fisik aja lumpuh. Ada orang-orang lumpuh di sekitar kita yang lumpuh, mungkin dianya kecapean. Udah menjalani kehidupan, beratnya dengan kehidupan jadi gak punya pengharapan. Aduh sudah capek, sudah gak mau melakukan apa-apa lagi. Ini salah, ini gagal, itu gagal. Udah capek, udah gak punya semangat lagi. Ini orang lumpuh. Tidak mau melakukan fungsinya. Karena apa? Udahlah pasrah. Dan saya terkadang seringkali melihat banyak di sekitar kita orang-orang yang lumpuh. Bukan hanya secara fisik, mentalnya juga lumpuh, rohnya juga lumpuh. Saya kadang kalau ngelihat, kasihan banget gitu. Berbagai upaya orang yang lumpuh itu pasti berupaya untuk bisa jalan lagi. Saya kemarin sempat nengok gitu, ada yang sakit di Hasan Sadikin. Sempat nengok, kemudian saya lihat ke sebelahnya, Bu kenapa gak bisa jalan? Kenapa gak bisa jalan? Sarafnya kecepit, dia langsung bercucuran air mata. Mau saya doakan Bu? Mau. Jadi mereka itu, orang yang lumpuh itu gak enak sekali. Gak bisa melakukan sampai tujuan. Ada juga ketika saya ketemu gitu ya, ada orang yang lumpuh itu mungkin karena stroke. Jalannya pengen gitu jalan, pengen jalan lagi tetapi kehambat. Sarafnya gak lancar, aliran darahnya terhambat. Jadi kadang lihat, kasihan sekali. Berupaya untuk bisa normal lagi, untuk bisa jalan lagi. Sampai saya kadang suka ngelihat, ayo Pak, semangat Pak. Semangat, jalan lagi, berusaha lagi. Nah itu ibu bapak, ada banyak orang-orang yang lumpuh keadaannya. Dan ini, visi ini adalah tugas, tanggung jawab kita. Yang harus kita kerjakan bukan hanya untuk pamer, visinya bagus, keren, bagus. Bukan untuk pamer, tetapi ini yang harus kita kerjakan. Nah, kemarin kita sama-sama udah belajar apa yang beberapa pengertian yang harus kita pahami dari Bapak Gembala. Sudah disampaikan bahwa ketika kita tahu bahwa ada visi yang harus kita kerjakan, pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kita sendiri adalah harus orang yang merdeka
dari kelumpuhan terlebih dahulu. Kitanya harus merdeka dulu. Cek diri kita, lumpuh apa enggak. Cek orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita. Jangan sampai kitanya terus mengerjakan, tetapi orang di sisi kita, orang terdekat kita lumpuh. Jadi pastikan orang-orang yang bersama-sama dengan kita itu sanggup, siap untuk menopang. Untuk kita dipakai menjadi duta-duta kerajaannya. Kemudian yang kedua, sadari bahwa ada orang-orang yang hendak melumpuhkan kita. Sebagai orang percaya, bagian kita adalah tetap berjalan maju. Jadi akan selalu ada hambatan seperti Paulus. Tapi Paulus tetap terus berjalan pada visinya yang daripada Tuhan. Kemudian yang kemarin sudah disampaikan oleh pengkhotbah yang lainnya, dikatakan bahwa sadari bahwa bahwa yang Tuhan percayakan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan saya mau lanjutkan kembali Ibu Bapak, ketika kita menyadari gitu ya bahwa ada sebuah visi tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah sadari bukan hanya pendengar saja, tetapi juga pelaku yang baik. Kita udah tahu visi, kita dengar visi, tetapi kita juga harus menjadi pelaku yang baik. Ya, ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-9. Ya, saya ulang lagi ya. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi di sini kita tahu ya Ibu Bapak, kehebohan terjadi di Listra karena orang lumpuh yang tadi lumpuh itu bisa berjalan kembali. Apakah si orang lumpuh ini adalah pendengar yang baik? Ibu Bapak bisa baca ya. Ia duduk mendengarkan. Ternyata si orang lumpuh ini adalah orang yang mendengarkan. Kemarin sudah disampaikan ya oleh Saudara Marbun bahwa mendengarkan. Jadi mendengarkan itu adalah sebuah hal yang bagus enggak? Bagus. Penting enggak? Penting. Karena syarat seseorang untuk melakukan sesuatu, dia harus dengar dulu. Suruh apa? Dari pendengaran, maka si orang lumpuh ini timbul iman. Tapi enggak cukup. Sampai hanya mendengarkan dan timbul iman, enggak cukup. Karena di dalam Yakobus 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu sebabnya Paulus lanjut ke ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa apa? Dikatakan ayat yang ke-10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah Ibu Bapak, ini yang harus kita ketahui. Kunci untuk membangkitkan yang lumpuh itu adalah mendengar dan melakukan. Mendengar dan bertindak. Kalau hanya sampai si orang lumpuh hanya dengar aja, dia tidak bertindak. Ketika Paulus berkata berdirilah dan dia enggak bertindak, tidak melakukan tindakan apa-apa, maka si orang lumpuh itu tetap saja akan menjadi orang lumpuh yang tergolek. Hanya pada saat dia bertindak, hanya pada saat dia melakukan, maka dia bangkit berdiri. Dia bisa berjalan kian kemari. Hanya dengan sebuah tindakan seorang lumpuh itu bisa berjalan kian kemari. Kesana kesini dia berjalan karena dia melakukan sebuah tindakan. Jadi begitu pentingnya yang namanya tindakan. Saya ketika baca Ibu Bapak dalam bahasa Sunda kadang suka lucu gitu ya.
terjemahan dalam bahasa Sunda dikatakan gini. Geranang tung sing ajeg korejat manehna nangtung. Korejat itu artinya apa? Bangun si orang lumpuh itu dengan cepat. Wow. Melakukan tindakan. Dan pada saat si orang lumpuh itu bertindak, saya percaya sekali, barulah kuasa Tuhan itu bekerja secara sempurna. Jadi pada saat seseorang bertindak, melakukan, kuasa Tuhan on. Kalau hanya sampai mendengarkan itu belum, tidak memadai. Dan saat-saat hari ini kita enggak kekurangan dengan namanya orang-orang percaya yang hanya sebagai pendengar. Pendengar yang baik. Enggak kekurangan banyak. Datang doa pagi mungkin setiap hari. Jauh-jauh di Jugjug. Datang. Ongkos pun rela dikeluarkan. Bangun pagi pun oke. Bensin, tenaga semua diusahakan. Hanya untuk mendengar. Dengar. Tapi enggak cukup sampai di situ. Untuk mencapai yang namanya sebuah kebangkitan, yang lumpuh itu enggak cukup hanya dengan mendengar saja. Nah, catat ya, itu orang lumpuh yang tadi itu adalah orang yang mendengar dan dia bertindak. Nah, kita mau lanjutkan ya. Apakah kemarin kita sama-sama udah belajar ya, ada 3 kategori orang ya. Orang yang lumpuh, kemudian orang-orang yang menolak, yang mengancam, dan kemudian Rasul Paulus. Nah, Ibu Bapak, apakah Rasul Paulus, catat yang kedua ya, apakah Rasul Paulus termasuk orang yang mendengarkan dan dia juga bertindak? Iya, Ibu Bapak. Paulus termasuk orang yang mendengarkan. Pada waktu Paulus dengar ya, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kehidupannya. Di dalam Kisah Para Rasul yang ke berapa ya? 9 ayat yang ke-14, coba dikatakan apa ya? Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil. Ayat yang selanjutnya coba. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Ini firman Tuhan. Jadi Paulus itu dengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk dirinya. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Paulus tahu, dengar. Kemudian dilayani oleh Ananias. Bukan Ananias yang berlaku curang ya kepada Petrus, bukan. Tetapi ini Ananias yang berbeda. Kemudian dilayani. Dan akhirnya Paulus ditumpangi tangan. Pada saat Paulus penuh dengan Roh Kudus, apakah ayat ini ayat menjadi yang mengatakan bahwa Paulus adalah alat pilihannya Tuhan? Rasul Paulus itu tinggal diam? Enggak, Ibu Bapak. Paulus bertindak. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ketiga dikatakan apa coba? Kisah Para Rasul 13 ayat yang ketiga. Ya, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ketika Paulus sudah tahu dengar bahwa dia adalah alat pilihannya Tuhan, dia enggak tinggal diam. Dia bertindak, pergi. Ketika kuasa Tuhan sudah melingkupi kehidupannya oleh penumpangan tangan, yang Rasul Paulus kan enggak menunggu duduk manis jadi alat pilihannya Tuhan. Oh enggak. Duduk diam jadi semuanya kita tuh menjadi orang-orang yang wow, oh enggak. Tetapi pada saat Rasul Paulus sudah tahu dia punya kuasa oleh penumpangan tangan, yang dia lakukan adalah dia bertindak, pergi. Nah Ibu Bapak, bagaimana dengan kita? Ketika kita udah tahu
Kita udah dengar nih visi 2024. Maukah kita sama-sama menjadi orang yang bukan hanya dengar, bukan hanya tahu, tetapi kita mulai bertindak. Kita udah ditumpangi tangan. Hari Selasa ada pengurapan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kita diingatkan terus dengan visi. Bagaimana dengan kita? Ketika ditumpangi tangan, bukan hanya ditumpangi tangan tuh, wow, pengurapannya itu dikagumi. Benar ya Tuhan. Engkau dahsyat, engkau hebat. Wah, tangannya sampai bergetar-getar, sampai mungkin dianya mengalami jamahan Tuhan. Enggak sampai di situ Ibu Bapak. Enggak cukup hanya untuk dinikmati. Enggak cukup hanya kita sampai benar Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Oh enggak. Tapi Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa ada sebuah visi dan kita ditumpangi tangan, itulah saatnya bagi kita untuk apa? Kita bertindak, kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi bagian kita. Orang lumpuh mendengar, dia bertindak, kuasa Tuhan bekerja. Rasul Paulus dengar pesan Tuhan dan dia bertindak, kuasa Tuhan on. Banyak orang yang dilepaskan, yang dibebaskan. Dan saya percaya ketika kita orang-orang percaya, duta-dutanya bertindak, membangkitkan orang yang lumpuh. Saya percaya di situ juga kuasa Tuhan menyertai kita. Amin Ibu Bapak. Jadi jangan sampai kita udah terima kuasa, kita pendam, kita nikmati. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita terus melangkah, lakukan lagi. Jangan sampai ada sebuah ketakutan. Aduh, nanti gimana ya? Nanti apa yang orang lain katakan, jangan sampai ada muncul roh ketakutan itu menguasai. Karena apa? Karena iblis tahu. Pada saat kita menyadari, wow ini artinya kita harus bertindak, iblis gak akan tinggal diam. Iblis akan serang. Mungkin lewat keengganan kita. Aduh, kagok kalau ngedoain teh. Kagok kalau ngeberitain Injil teh gak tahu harus gimana. Terkadang saya suka lihat gitu ya, kalau di ibadah gereja gitu ya, ada hamba Tuhan. Ayo berdoa. Mungkin kalau untuk dengarkan firman yang disampaikan, it's okay. Tetapi pada saat, ayo bangkit. Para pekerja-pekerja samperin. Orang-orang yang terdekat, doakan. Pekerja-pekerjanya asa gimana gitu. Enggak percaya. Bahwa kuasa itu bekerja. Sehebat Paulus, sehebat itu Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah itu yang mau Tuhan ingin supaya kita lakukan adalah bertindak. Lakukan. Bukan hanya kita udah tahu, kita belajar udah banyak. Hari ke hari, dari tahun ke tahun banyak yang sudah kita dapatkan. Tetapi pada saat kita mempraktekannya, justru pada saat itulah kita akan terkagum-kagum. Saya teringat Ibu Bapak ketika saya lagi diajarin gitu ya, belajar bahasa Yunani gitu ya. Cara ngehafalnya dari kanan ke kiri gitu ya. Ini bacanya harus gimana-gimana. Terus dosennya bilang harus lakukan setiap hari, diaplikasikan. Kalau enggak, lupa. Kalau enggak percuma. Betul. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima semuanya sepertinya enggak akan ada apa-apanya tanpa kita melakukannya. Justru pada saat kita melakukannya, kita akan belajar tahu, oh begini ya. Pada saat kita bertindak, oh begini ya kuasa Tuhan. Mungkin pada saat kita melakukannya enggak terjadi sesuatu.
Saya terkadang gini, waktu lagi ngedoain gitu ya, nggak terjadi sesuatu, tetapi saya mulai belajar. Ini yang supaya Tuhan mau sampaikan kepada orang ini. Ada belajar, ada sesuatu yang saya dapatkan pada saat saya bertindak. Nah Ibu Bapak, ada sesuatu yang luar biasa yang diajarkan gitu ya. Jadi pada hari-hari ini yang dibutuhkan adalah bukan hanya pendengar, tetapi orang yang mau melakukannya. Jika kita ingin membangkitkan orang yang lumpuh, mari, gak ada jalan lagi yaitu dengan cara bertindak. Ya, Stephen Covey ya di dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective dikatakan bahwa pada saat seseorang tahu kebenaran dan mau melakukan tindakan apa yang harus dilakukan adalah enggak ada lain, proaktif. Tahu kemudian pro dan aktif bertindak. Jadi jangan sampai kita udah tahu, kita tidak melakukan apa-apa tetapi kita hanya nato. Not action, talk only. Atau nado, not action, dream only. Jadi hanya ngawang-ngawang mimpi gitu. Oh nanti ya, satu kali saya akan begini. Satu kali saya, kalau kuasa Tuhan bekerja penuh sama saya, nanti satu kali mungkin orang ini akan begini. Oh enggak. Tetapi dikatakan bahwa orang yang punya keefektifan adalah orang yang mau bertindak, proaktif, melakukan sesuatu. Dan pada saat kita proaktif, saya percaya sekali Ibu Bapak, campur tangan surga itu turun atas kita. Ya. Nah, beberapa waktu yang kemarin gitu ya, ketika saya datang berkunjung kepada orang yang sakit gitu ya, yang sakit lumpuh. Kemudian ada orang-orang yang lain lagi, ternyata Ibu Bapak, kita jangan sampai di pikiran kita, aduh nanti gimana ya gitu. Kita berjalan dulu, kita bertindak dulu. Rata-rata gitu ya, rata-rata kalau kitanya bertindak mau menolong seseorang gitu ya, apalagi kalau mau bantu seseorang, pasti orang itu mau. Ibu mau, saya doakan, oh mau dia. Latar belakang apapun, apalagi kondisinya itu dianya tuh lagi udah kepepet dan gak tahu apa-apa, didoain apapun juga dia pasti mau. Dan pada saat itulah kita bertindak, kita menjadi duta-duta yang menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Dan pada saat itulah kuasa Tuhan, saya percaya sekali akan menyertai. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditipu oleh iblis gitu ya. Nanti gimana, nanti begini, nanti begitu. Oh enggak. Strategi iblis yang membuat supaya kita tidak bertindak, salah satunya adalah kita takut. Tetapi Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi membangkitkan kasih kuasa menyertai setiap kehidupan kita. Nah Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini satu poin yang sama-sama mau kita hidupi pada waktu kita tahu bahwa ada visi Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bukan hanya menjadi orang yang pendengar yang baik, tetapi kita mulai menjadi orang-orang yang bertindak juga dengan baik, dengan dibantu oleh kuasa daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyertai setiap kita untuk menggenapi visi ini. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.